Iya benar. Benar. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Sulia. Bagaimana kabarnya Bu Ida hari ini? Alhamdulillah Bu Sulia baik. Bu Sulia bagaimana? Alhamdulillah baik juga, sehat juga Alhamdulillah Bu Ida. Nah Bu Ida, hari ini kan Bu Ida akan melakukan praktek coaching ya. Nanti saya yang akan menjadi observer. Tapi sebelum saya mengobservasi Bu Ida dalam melakukan kegiatan coaching, ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ida. Nah, yang pertama nih Bu Ida, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan Bu Ida pada saat coaching nanti? Jadi untuk rubrik penilaian ini saya menggunakan alur Tirta ya Ibu. Dalam coaching itu kita akan menggali terlebih dahulu dari tujuannya, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab yang akan dilakukan. Oh, yang tadi Bu Ida dalam melakukan coaching nanti akan menggunakan alur Tirta ya Bu ya. Nah di sini dalam alur Tirta tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dalam melakukan praktek coaching nanti Bu Ida itu akan mengembangkan kompetensi apa? Kan kompetensi coaching ada 3 ya Bu ya? Iya, Apa saja ya Bu ya? Ya, untuk kompetensi coaching ada 3. Yang pertama hadir sepenuhnya, kemudian mendengar aktif dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ingin lebih mendalami berkaitan tentang mendengar aktif Ibu. Berarti Ibu dalam praktek coaching nanti akan mendalami atau mengembangkan kompetensi coaching mendengar aktif seperti itu ya Bu Ida. Nah, apa indikator ketercapaiannya Bu Ida dalam mengembangkan kompetensi mendengar aktif? Jadi di mendengar aktif ini saya ingin fokus kepada coach, apa yang disampaikan coach, yang nanti disampaikan itu menjadi bagian informasi terkait kegiatan coaching pada pagi hari ini. Oh iya, berarti sudah jelas ya. Kita akan melakukan praktek coachingnya mengembangkan kompetensi mendengar aktif. Berarti ini bisa dimulai ya Bu Ida ya. Silahkan dengan panggil untuk coachingnya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Mbak Niken. Gimana kabarnya ini Mbak Niken? Alhamdulillah baik Bu Ida. Bu Ida ada waktu nggak ini untuk saya ingin ngobrol dengan Bu Ida? Ada Mbak Niken, kemarin kan sudah janjian ya. Bu Ida kebetulan pekerjaan sudah selesai, ini tinggal nunggu Mbak Niken aja. Gitu. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Apa yang ingin disampaikan Mbak Niken kepada Bu Ida? Jadi begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa nilai ulangan saya itu begitu turun drastis Bu. Padahal saya sudah belajar Bu. Saya tuh takut nanti nilai saya berkurang, turun. Nanti waktu ujian tes, saya takutnya tidak masuk peringkat lagi Bu, seperti itu. Iya, oke. Berarti hari ini kita akan berdiskusi tentang nilai-nilai Mbak Niken ya, yang turun begitu ya. Dan Mbak Niken jadi khawatir ini di semester 2 tidak masuk peringkat begitu ya. Saya takut Bu, seperti itu tidak mungkin. Ya, untuk diskusi ini tujuan yang ingin diharapkan Mbak Niken apa ini? Saya ingin mendapatkan solusi Bu. Pertama tentang peringkat, saya takut saya nggak mendapatkan peringkat karena saya sangat membutuhkan peringkat itu Bu untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nanti di kelas setelah ujian saya ingin masuk perguruan tinggi negeri. Berarti itu cita-citanya ya Mbak Niken. Ingin masuk perguruan negeri Bu. Jadi saya tuh takut kalau nanti saya nggak masuk peringkat, saya nggak bisa lolos dengan yang sistem itu loh Bu, yang pakai nilai rapat seperti itu kan. Padahal kemarin nilai saya alhamdulillah mungkin masih bisa masuk Bu. Tapi kalau nanti semester ini turun, saya takut menjadi kendala di situ Ibu. Oke, baik. Coba dari Mbak Niken ya, tadi kan ada ketakutan, ada kekhawatiran. Nah, di sini tuh apa sih yang jadi kendala sampai kemudian nilai itu bisa turun begitu ya? Kemudian dampaknya ya tadi sampai kemudian nggak bisa fokus terhadap belajar Mbak Niken. Coba bisa ceritakan. Jadi di rumah saya itu sedang ramai Bu. Kebetulan 2 minggu yang lalu ibu saya melahirkan. Oh gitu. Iya, saya baru punya adik kecil Ibu. Jadi kalau orang melahirkan kan banyak yang mengunjungi ya Bu. Di rumah itu banyak sekali yang datang tamu-tamu seperti itu. Suasananya jadi ramai.
kemudian karena ayah saya di luar kota, di rumah saya hanya dengan ibu, dan kebetulan saya juga punya adik lagi Bu. Saya 3 bersaudara, adik saya yang kedua itu umurnya 7 tahun dan yang ketiga ini baru lahir. Jadi karena ibu fokus mengurus bayi dan ada tamu, pekerjaan rumah pun akhirnya saya yang mengerjakan ibu, seperti mencuci, menyapu, mengepel, kemudian ditambah mengurus adik ibu. Saya itu rasanya capek banget, lelah. Kalau malam itu saya berusaha belajar, ini karena saya capek, kemudian masih ada tamu Bu, jadi saya kurang fokus seperti itu Bu. Baik-baik, iya. Jadi ada kelelahan ya, kelelahan karena ada kehadiran keluarga baru ya Bu, ini ya di rumah gitu ya. Sehingga belajarnya jadi nggak bisa fokus, nggak bisa nyaman begitu ya. Nah, kalau ini Bu Ida mau tanya dulu ya, untuk fokus gitu ya, terkait fokus belajar, kira-kira untuk standar fokus belajarnya Mbak Niken gitu ya, kalau menurut Mbak Niken tuh aku kalau belajar tuh fokusnya gimana sih gitu. Jadi saya itu kalau belajar itu bisa fokus kalau suasananya tenang Bu, karena tenang juga dalam kondisi tidak capek seperti itu. Kalau capek itu rasanya udah pengen tidur aja seperti itu. Iya, Kemudian iya. kalau berisik juga saya tidak bisa fokus memahami apa yang saya pelajari. Oke, begitu ya. Jadi memang kondisinya harus tenang, tidak ramai begitu ya. Oke. Kira-kira di sini untuk bisa menciptakan suasana yang tenang, terus tadi gitu ya, nggak ramai gitu ya, dan memang posisinya kan baru punya adik baru, otomatis itu penyesuaian ya, penyesuaian dengan anggota baru begitu ya. Nah ini bagaimana kira-kira menurut Mbak Niken? Memang sih Bu, saya ini masih dalam masa penyesuaian. Memang yang saya rasa lelah, capek, tapi saya juga senang punya adik baru begitu. Apa mungkin karena saya harus fokus belajar dalam zona sepi, apa mungkin saya belajarnya di waktu pagi hari ya Bu, sebelum subuh ya Bu. Karena kalau sebelum subuh kan itu sudah sepi, tidak ada tamu, kemudian suasana di rumah sudah sepi, adik juga sudah pada tidur, itu ya Bu. Karena sebelumnya juga sebenarnya saya juga sudah diajari untuk biasa bangun malam, untuk sholat malam, cuma akhir-akhir ini sayanya yang malas mungkin Ibu ya. Seperti itu, jadi saya bangunnya kurang pagi ya. Bagus itu idenya. Berarti sebenarnya sudah ada usaha ya dari ibu juga ya, untuk mengingatkan, mengisi waktu gitu ya, belajarnya di pagi hari begitu ya, yang sudah juga pernah dilakukan, dan itu bisa ya Mbak Niken ya? Kalau bisa Bu. Bisa. Oke. Kira-kira dan kondisinya kalau pagi tadi ya, adik kan udah gak rewel ya, adik kan masih bayi ya, lebih banyak sama ibu ya, kan lebih banyak sama ibu, juga nyusu sama ibu kan, jadi ibu kan bisa lebih kondusif untuk ke adik gitu ya. Mbak Niken nanti bisa belajar di situ. Nah kira-kira ada ide lagi nggak, atau ada hal lagi yang bisa Mbak Niken lakukan gitu ya? Mungkin saya harus membuat jadwal kali ya Bu, jadwal. Jadi jadwal kegiatan saya sehari biar saya bisa manajemen waktu, terutama seperti itu. Saya akan membuat jadwal dari pagi sampai malam biar kegiatan saya teratur, terarah. Juga mungkin nanti saya akan meminta bantuan adik saya yang kecil 7 tahun itu, kebetulan sudah bisa menyapu itu dan membereskan mainannya sendiri dan baju-bajunya yang kecil seperti itu. Mungkin saya akan lakukan seperti itu. Oke, bagus. Berarti jadwal, akan membuat jadwal tadi gitu ya. Nah jadwal yang tadi disampaikan itu mengenai aktivitas keseharian berarti ya, dari pagi sampai malam, sehingga bisa membagi waktu ya, kapan saatnya untuk berkegiatan, kapan saatnya belajar begitu ya. Kemudian tadi melibatkan adik begitu ya. Oke, bagus. Dan juga bisa jadi kompak loh itu nanti sama adik kan. Biar gak ribut terus ya, capek emosi jadi ribut Iya, akhirnya. betul. Jadi memang harus ya, di sini memang sebagai kakak ya, kan anak tertua berarti ya. Oke. Lalu setelah itu kira-kira mau dibuat kapan ini jadwalnya Mbak Niken? Kapan ya Bu? Mungkin nanti malam bisa saya buat Bu. Tapi
ya itu Bu, saya masih bingung cara menuliskan atau mengaturnya. Mungkin nanti saya minta bantuan Ibu ya Bu, karena dulu kan Ibu pernah menjelaskan juga waktu kelas di awal tahun bahwa kita harus membuat jadwal untuk membantu kita dalam berkegiatan sehari-hari seperti itu. Baik, iya boleh, nanti silakan dibuat dulu sama Mbak Niken, setelah itu bisa diperlihatkan ke Bu Ida gitu ya. Nanti kita bisa lihat gitu ya, bisa tinjau jadwal yang dibuat Mbak Niken bagaimana. Lalu dari situ kira-kira ada yang bisa membantu lagi untuk mengingatkan Mbak Niken gitu ya, untuk terkait komitmen tadi yang sudah dibuat. Mungkin saya akan meminta ibu saya di rumah untuk membangun saya lebih pagi. Kemudian mungkin saya juga akan menyetel alarm saya di waktu sebelum subuh. Dan saya juga punya teman itu, mungkin teman saya Ria yang satu bangku dengan saya itu sering bercerita kalau dia itu sering bangun pagi sebelum subuh untuk belajar. Mungkin nanti saya minta bantuan Ria untuk membangunkan saya juga ketika dia sedang belajar itu seperti itu. Bisa ya Mbak Ria ya. Oke, baik. Wah, kita ngobrol sudah cukup panjang ini ya. Ya, dari semua obrolan ini gitu ya, dari apa yang kita obrolkan ini, diskusikan ini, apa yang Mbak Niken dapatkan? Alhamdulillah Ibu, saya mendapatkan solusi dari masalah saya. Tadinya saya bingung nih karena saya takut tidak mendapatkan peringkat karena belajarnya kurang fokus seperti itu. Setelah berbicara ibu, ngobrol dengan ibu, saya mendapatkan solusi bahwa memang saya harus menyesuaikan diri dengan membuat jadwal sehari-hari, kemudian meminta bantuan adik dengan kerjasama dengan adik. Kemudian saya juga harus meminta ibu dan teman saya Ria untuk membangunkan di pagi hari ketika nanti saya akan belajar seperti itu Ibu. Baik, alhamdulillah ya, semoga apa yang diharapkan Mbak Niken tadi gitu ya, untuk bisa mengawal lagi gitu ya, nilai-nilai yang tadinya turun begitu ya, ini bisa jadi lebih baik lagi gitu ya. Usaha ini Bu Ida harapkan kita dampingi bersama gitu ya. Dan di sini juga nanti Mbak Niken sudah bisa menemukan sendiri tuh tadi solusinya gitu Terima ya. kasih sekali Ibu atas bimbingan Ibu, saya mendapatkan solusi atas masalah saya ini. Ya, baik. Sama-sama Doakan ya Bu, Mbak semoga Niken. saya bisa fokus dalam belajar dan dapat peringkat lagi di Iya. semester ini. Ya, saya yakin bisa Mbak Niken bisa. Terima kasih banyak. Ya, Sudah Ibu, saya izin dulu. Iya. Silakan Ibu melanjutkan istirahatnya. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Mbak Niken. Terima kasih. Luar biasa Bu Ida dalam mempraktekkan coaching tadi. Saya perhatikan rileks, mengalir, semua tahapan tirta muncul. Nah, di sini sebelum saya setelah saya amati tadi, berarti dalam mengobservasi itu Bu Ida sudah melakukan tahapan tirta tadi ya. Nah, itu apa yang Bu Ida lakukan sehingga indikator atau rubrik tahapan tirta terwujud? Iya, baik. Tadi apa yang saya lakukan di praktek coaching tersebut terkait permasalahan coaching saya menerapkan alur itu tadi Bu, dari tujuan, identifikasi, rencana aksi sampai kemudian tanggung jawab. Saya alurkan begitu ya, saya buat sesuai dengan tuntutannya sehingga sampai di akhir solusi itu ya bisa muncul gitu ya, dan itu juga terbangun dari ide-ide yang disampaikan oleh coaching tersebut. Ya, betul sekali tadi jenengan dalam mengembangkan kompetensi coaching kan pendengar aktif ya. Saya lihat tadi jenengan juga fokus benar-benar memperhatikan, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching sehingga coaching tersebut bisa memberdayakan dalam mengatasi masalahnya, mengeluarkan ide-ide untuk lebih semangat lagi dalam mengatasi masalah. Nah, untuk kedepannya jika ada kesempatan lagi untuk praktek coaching, itu Mbak Ida sendiri itu akan mengembangkan kompetensi coaching yang mana lagi? Tadi kan mendengar aktif ya. Saya ingin mengembangkan untuk yang pertanyaan berbobot Ibu. Ya, karena tentunya dengan pertanyaan berbobot itu bisa menggali lebih mendalam lagi gitu ya, alternatif atau ide-ide yang tentunya dari masalah itu tentu ada juga hal yang
sangat inspiratif begitu Bu, dari yang kemudian didiskusikan. Kalau pertanyaannya bisa lebih tergali lebih mendalam lagi disampaikan, tentu hasilnya juga akan lebih maksimal. Oh iya, bagus sekali. Berarti Bu Ida akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Semoga di kesempatan berikutnya kita dapat berkomunikasi lagi sehingga saya bisa mengobservasi perkembangan dari kompetensi coaching yang akan dikembangkan oleh Bu Ida. Terima kasih Bu Ida, luar biasa. Terima kasih Bu Sulia sudah hadir. Mohon pamit ya Bu Ida. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.